Baik, perkenalkan nama saya Wingky Friendly Ardinat Mova, kelas C semester 1, program studi pendidikan fisika, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kecerdasan majemuk. Berikut tokoh penemu atau pencetus kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard Universitas Amerika Serikat pada tahun 1942. Yang berikut pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk tersusun dari kata kecerdasan dan majemuk. Kecerdasan merupakan suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Kecerdasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk melalui suatu cara atau setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Sedangkan menurut KBBI, majemuk artinya terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Jadi secara umum kecerdasan majemuk merupakan konsep penilaian kemampuan anak dengan beberapa tolak ukur, kemampuan untuk menumbuh kembangkan kemampuan sesuai dengan yang dimiliki anak. Menurut Gardner, setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda antara kecerdasan yang satu dengan kecerdasan lain. Berikut konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh setiap anak. Oleh karenanya ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu jadi rujukan utama saat menilai kecerdasan anak. Konsep kecerdasan majemuk itu adalah: yang pertama, jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasan sendiri. Karenanya setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajar. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang berikut macam kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. 1. Kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis, seperti dimiliki para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara maupun orator. Yang kedua, kecerdasan logis matematis atau logical mathematical intelligence. Dalam keterangan tersebut, Howard Gardner mengatakan bahwa kecerdasan logis atau matematis melibatkan kesanggupan untuk menganalisis masalah secara logis, mengatasi masalah matematika, serta kesanggupan menginvestigasi suatu permasalahan sesuai kaidah keilmiahan. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial atau spatial intelligence. Kecerdasan visual spatial adalah kemampuan untuk membentuk dan menggunakan model mental. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dalam atau dengan gambar dan cenderung mudah belajar melalui sajian-sajian visual seperti film, gambar, video, dan peragaan yang menggunakan model dan slide. Yang keempat, kecerdasan musikal atau musical intelligence.
Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi dan timbren dari musik yang didengar. Kemampuan memainkan alat musik, kemampuan bernyanyi, kemampuan untuk mencipta lagu, kemampuan untuk menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Yang kelima, kecerdasan gerak tubuh atau body kinesthetic intelligence. Kecerdasan gerak tubuh adalah kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan seperti ada pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli beda, atau kemampuan mengendalikan dan meningkatkan fisiknya. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja sama dengan mereka, mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain juga termasuk dalam kecerdasan ini. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Kecerdasan diri pribadi merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan dan cara kerja. Hal demikian juga termasuk keinginan, ketakutan, serta kemampuan untuk memanfaatkan informasi secara efektif dalam mengatur kehidupan sendiri. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan berefleksi dan berkeseimbangan diri, memiliki kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidupnya, bisa mengatur perasaan serta emosi dirinya sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan lingkungan atau naturalist intelligence. Howard Gardner menjelaskan kecerdasan lingkungan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lainnya dari alam semesta. Di dalam keterangan di atas, Gardner mengatakan bahwa kecerdasan naturalis melibatkan kapasitas untuk mengklasifikasikan dan memahami kehidupan dari makhluk hidup flora dan fauna. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Gardner memberikan definisi kecerdasan eksistensial sebagai kesiapan manusia dalam menghadapi kematian, menempatkan diri dalam ciri manusia yang paling eksistensial, makna hidup, dan makna kematian. Berikut cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap tahan dan semakin berkembang, maka perlu peran bunda dan ayah, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak yang diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Ingat, bunda, setiap anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri, sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasar karakter si kecil. Bunda perlu menyadari bahwa cara mengembangkan kecerdasan bagi setiap anak tentu berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengenali kecerdasan si kecil.